Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di dalam idhofah itu ada makna yang terkandung. Jadi ketika dikatakan rantai sepeda, berarti maknanya rantai milik sepeda. Nah, di sini kita akan melihat ternyata di dalam suatu kata majmu' bahasa Arab atau idhofah, itu setidaknya ada 3 makna yang masing-masing berbeda satu sama lain. Tentu ini melihat kepada hubungan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Ya, hubungan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Jadi contoh misalkan thawbu khazzin. Thawbu khazzin. Di situ maknanya thawbun min khazzin. Baju dari sutra, ya, yang terbuat dari atau ditenun dari sutra. Khazzin ini sebetulnya tidak murni sutra ya, tapi mungkin campuran. Kalau kita melihat makna khaz itu campuran apa namanya, wol dan sutra. Ya, kalau saya sendiri tidak tahu bentuknya gimana. Makna yang lain adalah fi, yaitu makna huruf jar fi yang berarti di dalam. Kalau min tadi kan maknanya berarti dari, berasal dari jenis apa. Contoh misalkan kalau khotamu dhahabin berarti cincin dari emas. Khotamun min dhahabin. Salatul laili, maka di situ adalah salat malam. Salat pada malam hari. Salatul maghrib, salat pada waktu maghrib, terbenam matahari. Salatul isya, salat di waktu isya. Maka di situ ada makna fi. Makna fi pada saat atau di dalam. Dan makna yang berikutnya adalah makna al-lam, huruf jar al-lam yang berarti milik. Nah, ini yang biasa sering kita jumpai ya, misalkan safinatun Nuh, maka maknanya adalah safinatun li Nuhin, kapal milik Nabi Nuh. Ya, rantai sepeda, rantai milik sepeda, pintu masjid, pintu milik masjid, dan seterusnya. Kemudian sekedar wawasan bahwasanya kita juga perlu tahu ada 2 faedah idhafah yang berbeda menurut jenis isim. Jadi kalau ada kata majmu', ya, terus ternyata mudhaf ilaihnya itu kita lihat bentuknya dulu apakah dia isim ma'rifah atau nakirah, maka faedahnya tentu beda. Dan di sini kita melihat mudhaf ilaihnya. Faedah apa yang diberikan ketika mudhaf ilaihnya berbentuk seperti ini? Misalkan, ya. Jadi yang dilihat mudhaf ilaihnya, yaitu yang pertama bila mana mudhaf ilaih, yaitu kata yang kedua ini adalah isim ma'rifah, maka kata majmu' yang dihasilkan bersifat ma'rifah. Artinya khusus. Misalkan dikatakan kutubul mudarris, buku-buku milik Pak Guru itu. Nah, ini tentu al-mudarrisi adalah isim ma'rifah dengan ditandai adanya alif lam atau al di depannya. Maka tentu al-mudarris, guru yang dimaksud adalah beliau yang sudah ditunjuk atau beliau yang diinginkan. Pak Guru yang diinginkan. Pak Guru itu, maka maknanya buku-buku milik Pak Guru itu. Berbeda ketika nanti al-mudarris ini datang dengan bentuk nakirah, yaitu umum, tanpa al. Sehingga menjadi kutubu mudarrisin. Ya. Maka maknanya terbatas hanya untuk mudhaf ilaih saja. Ya. Terbatas untuk mudhaf ilaih saja tapi belum dikhususkan. Ya, ini seperti ada yang kurang dalam penulisan. Ya. Terbatas untuk mudhaf ilaih saja tapi belum dikhususkan. Buku-buku milik Pak Guru, ya, tetapi Pak Gurunya yang mana belum tahu. Tapi bukan milik murid yang jelas. Ya. Ini dalam penjelasan dalam buku ada yang kurang ya. Jadi kata majmu' yang dihasilkan daripada bila mana isim mudhaf ilaihnya adalah nakira, isim nakira, maka sifatnya adalah umum. Sifatnya adalah umum. Ya. Afan, maknanya sudah benar, penjelasannya sudah cukup insyaallah ya. Maknanya faedah yang dihasilkan itu bersifat umum. Jadi buku-buku milik Pak Guru. Cuman terbatas untuk mudhaf ilaih saja. Jadi buku ini milik Pak Guru. Tapi ya milik Pak Guru bukan milik murid.
Ya, cuman gurunya ini masih umum gitu ya. Gurunya masih umum. Gurunya masih umum, belum ditentukan si fulannya. Yang penting dia guru, maka buku ini adalah buku milik Pak Guru. Dan Pak Guru yang mana belum ditentukan. Masih umum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba praktik i'rab ya. Praktik i'rab mudhaf ilaih. Ini sinar mentari. Hadza dhau'us syamsi. Ini sinar milik matahari. Kita coba i'rab mudhaf ilaihnya ya. Kalau mudhafnya itu tentunya kondisional, dia statusnya apa itu menyesuaikan, dan kita belum sampai pembahasan tersebut ya. Yang jelas kita fokus di mudhaf ilaih, maka asyams kita sebutkan statusnya dulu, mudhafun ilaih. Kemudian i'rabnya apa? I'rabnya majrur, maka kita katakan majrur, majrurun. Kemudian kita sebutkan tanda jarnya, wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya apa itu tanda jarnya? Kasratun, dengan kasrah. Kenapa? Karena isim mufrad, li'annahu mufradun. Contoh lain, misalkan nahartu ibila Yusufa. Ya. Aku menyembelih onta-onta milik Yusuf. Maka Yusufa sebagai mudhaf ilaih. Ya, onta-ontanya Yusuf, ibil onta, Yusuf, Yusuf onta-onta milik Yusuf. Atau onta milik Yusuf. Ya. Maka Yusuf mudhafun ilaih statusnya. I'rabnya apa? Majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya fathatun, dengan fathah. Loh, kenapa kok enggak dengan kasrah? Padahal ini isim majrur. Maka kita katakan ini tanda baca turunan atau tanda fara'i untuk i'rab jar. Dengan fathah lantaran memang isim tersebut merupakan isim yang tidak boleh ditanwin. Sebagaimana kita pernah belajar ya. Ada isim ghairu munawwan. Isim ghairu munawwan atau ghairu munsharif. Maka ketika majrur, ya, sebagaimana kita juga pernah belajar tanda i'rab jar untuk isim, ya, kalau bentuknya itu isim ghairu munsharif, maka itu dengan fathah. Dan contoh-contoh lain yang para pendengar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati saya dan panjenengan semua, dapat panjenengan lihat, baca ya di dalam tabel yang sudah tertuang di dalamnya contoh-contoh jumlah. Berikut aplikasi mengi'rab kalimah-kalimah yang memang berstatus sebagai mudhaf ilaih dengan ragam bentuknya, yang tentu ini berpengaruh kepada tanda jarnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.